Definisi tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dengan stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan keberlanjutan dan eksistensi perusahaan. Klasifikasi tanggung jawab sosial. Menurut Carroll dalam Rahayu tahun 2009, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep multilapis yang dibagi ke dalam 4 klasifikasi, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Analisis tanggung jawab sosial pada PT Pertamina. Tanggung jawab sosial PT Pertamina tidak hanya mencakup memberi kontribusi langsung kepada masyarakat dan lingkungan, tetapi juga melakukan kegiatan yang mendukung pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Berikut adalah beberapa aspek tanggung jawab sosial dalam tata kelola PT Pertamina. Yang pertama adalah penerapan manajemen risiko, lalu pelatihan dan pengembangan, lalu melakukan audit khusus, lalu melakukan kepatuhan hukum dan regulasi, dan yang terakhir adalah kontribusi kepada masyarakat. Program-program PT Pertamina dalam kontribusi kepada masyarakat terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah Pertamina Cerdas, lalu ada Pertamina Sehati, lalu ada Pertamina Hijau, dan ada Pertamina Berdikari. Tanggung jawab budaya perusahaan. Dalam buku Purwanto, budaya perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai moral dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal. Oleh karena itu, aturan main yang ada di dalam perusahaan akan menjadi pegangan dari sumber daya manusianya. Klasifikasi tanggung jawab budaya. Robbins pada tahun 1991 mengemukakan bahwa ada 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu otonomi individu, struktur, dukungan, identitas, hadiah performansi, toleransi konflik, dan toleransi risiko. Analisa tanggung jawab budaya perusahaan pada PT Pertamina. Dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina menetapkan 6 tata nilai yang dapat digunakan oleh setiap pekerja. Keenam nilai ini harus selalu diingatkan kepada seluruh pekerja agar mereka dapat memahami dan menjiwai nilai-nilai tersebut di masa depan. Keenam tata nilai tersebut adalah sebagai berikut. Clean yang artinya bersih, competitive yang artinya kompetitif, confident yang artinya percaya diri, focus yang artinya fokus pada pelanggan, commercial yang berarti komersial, dan yang terakhir adalah capable yang berarti berkemampuan. Definisi gerakan moral bersih, transparan, dan profesional atau BTP. Nilai-nilai utama dari bersih, transparan, dan profesional atau BTP ini adalah sebagai berikut. Bersih berarti kejujuran, integritas, kredibilitas, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparan berarti memiliki nilai yang dapat diaudit, bertanggung jawab, terbuka, dan transparan. Profesional berarti mengacu pada kompetensi, kepatuhan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pejabat dan karyawan. Gerakan moral bersih, transparan, dan profesional dalam PT Pertamina. Pada tanggal 12 Juni 2020, di Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, seluruh jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina menandatangani piagam New Pertamina Clean. Piagam ini diharapkan akan meningkatkan transparansi dalam lingkungan perusahaan. Definisi moralitas agama. Mukhtar Samad pada tahun 2016 dalam Miswardi et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa moralitas adalah pedoman yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Moralitas agama, di sisi lain, didefinisikan sebagai sifat seseorang yang berkaitan dengan ajaran agama mereka. Implementasi moralitas agama pada PT Pertamina. Penerapan moralitas agama dalam PT Pertamina ini cukup beragam. Beberapa di antaranya yaitu PT Pertamina berkontribusi dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur rumah ibadah dan memberikan bantuan untuk anak yatim, perayaan hari besar agama seperti Maulid Nabi,
Natal, dan hari besar lainnya. Definisi etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis mengacu pada prinsip atau nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagaimana seseorang dan organisasi bertindak dalam dunia kerja. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan nyaman. Menurut Bertens tahun 2000, ada 3 perspektif penerapan etika bisnis yang baik. Yang pertama adalah perspektif moral, yaitu bisnis yang memenuhi standar moral. Yang kedua adalah perspektif ekonomi, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga adalah perspektif hukum, yaitu bisnis yang tidak melanggar hukum. Penerapan etika bisnis dalam Pertamina. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) atau biasa disingkat dengan COC yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor KPTS 42 tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut, yaitu etika perusahaan dengan pekerja, konsumen, pesaing, perusahaan, mitra kerja, kreditur atau investor Pertamina Retail, pemerintah, dan masyarakat. Definisi etika kerja dalam perusahaan. Menurut Jakfar, dalam penelitian Yanesti tahun 2018, etika kerja mencakup sikap serta pandangan terhadap pekerjaan, kebiasaan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok manusia, atau masyarakat. Berikut ini beberapa aspek etika kerja yang ditekankan dalam PT Pertamina, yaitu integritas, profesionalisme, respek dan kerjasama, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, pencegahan konflik kepentingan, penghormatan terhadap properti perusahaan, komitmen terhadap keselamatan kerja, penghormatan terhadap lingkungan, dan kerahasiaan informasi. Menjelaskan etika profesi. Etika profesi mencakup kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka melarang diskriminasi dan mendorong budaya kerja inklusif. Terdapat beberapa poin penting yang mencerminkan etika profesi dalam PT Pertamina. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas tinggi dalam semua urusan dan keputusan bisnis. Yang kedua adalah kepatuhan hukum terhadap seluruh perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat adalah keberagaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Yang keenam adalah pelatihan kepada karyawan guna memastikan pemahaman mendalam terkait etika profesional. Yang terakhir, sanksi dan tindakan disipliner terhadap pekerja yang melanggar etika maupun kebijakan perusahaan.